Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat siang. Ini saya mau melakukan cek spool pada Yamaha Krypton ya, atau VKR lama sama. Ini spoolnya sudah baru ya Mas ya. Jadi motor ini kemarin hilang pengapian, ternyata spool ini yang rusak ya, dan pemiliknya minta ganti baru. Ini spool yang lama original ya. Ini spool pengapiannya mati, kebakar, tetapi untuk spool pengisian dan lampunya ini masih normal ya. Begitu juga pulser ini juga masih normal ya. Oke, nah gimana cara cek spoolnya pada motor Krypton ini ya? Berapa nilai standarnya? Jadi kita akan cek ya bersama-sama. Nah, cara pengecekannya di sini kan ada kabel 7 ya, 7 kabel. Nah, di sini ada 3 kabel yang menggunakan satu soket. Ini di sini ada kabel putih Mas. Putih ini menuju ke kiprok ya, atau ini itu kabel pengisian ya, pengisian aki menuju kiprok. Kemudian ada kabel kuning, ini lampu ya, untuk lampu penerangan menuju kiprok juga. Lalu hitam ini massa ya, atau bodi. Kemudian ada kabel 4 ini Mas, yang menggunakan soket tunggal ini ya. Di sini ada kabel putih pink. Nah, ini untuk positif dan negatifnya pulser. Nah, ini seperti di pulser ini ya. Itu untuk pulser. Kemudian ada hijau dan coklat. Hijau ini masa pengapian ya, menuju ke CDI sini Mas. Jadi langsung masuk menuju CDI sini. Dan coklatnya juga masuk ke CDI sini ya. Jadi kalau CDI tipe motor ini tuh tipe CDI AC ya Mas ya. Perbedaan CDI AC dan DC itu, apabila CDI AC itu pengambilan inputnya dari spool langsung sini ya, seperti pada motor Krypton ini. Tetapi jika CDI DC itu pengambilan inputnya dari aki ya. Nah, sekarang kita akan cek menggunakan avometer ini Mas caranya. Kemudian bisa juga menggunakan test pen LED Mas, test pen LED atau test pen DC seperti ini ya. Ini lebih simpel Mas, lebih gampang. Menggunakan lampu LED biasa juga bisa ya, tapi lebih simpel menggunakan ini. Oke, pertama kita cek dulu menggunakan avometer. Jadi kita lebih tahu Mas kalau kita gunakan avometer ini ya, nilainya lebih akurat. Kita cek dulu kabel 3 yang ada satu soket ini Mas. Bentar, ini saya taruh. Nah, kelihatan ya. Nah, kemudian kabel hitam avometer ini kita tancepin ke kabel hitamnya tadi ya. Kabel hitam dari spool sini seperti ini. Oke, lalu sebentar, kok susah kan? Oke, lalu kita cek dulu kabel kuning, yang kuning ini berapa nilai tahanannya. Seperti skala di ohm Mas ya, ohm 200 ohm ini ya. Kita cek kabel yang warna kuning. Nah, ini kabel merahnya kita tancepin ke warna kuning. Oke, kita kalibrasi dulu Mas avometernya ini. Nah, untuk kabel kuning ini terbaca 5 ya, 0,5 ohm ya. Karena ini lilitan kawat, nilainya pasti antara segitu ya. Kita pindah kabel warna putih. Nah, untuk kabel yang warna putih ini nilainya lebih tinggi Mas ya. Memang seperti itu ya. Rata-rata untuk kabel yang warna putih atau kabel pengisian ini nilainya lebih tinggi ya, nilai tahanannya lebih tinggi daripada kabel yang warna kuning tadi ya. Oke, itu untuk nilai standarnya ya, segituan ya. Lalu lanjut kita cek yang kabel 4 ini Mas. Kita cek dulu kabel putih dan pink ini, positif dan negatifnya pulser tadi. Ini kita tancepin ke sini Mas, kabel avometernya tadi ya.
dibolak-balik sama aja ya. Oke, di sini tidak terbaca mas. Nah jika tidak terbaca seperti ini kita perkecil mas. Avometernya kita perkecil. Nah di sini kebaca 260 ya. Nah terbaca 260 nilainya untuk pulsernya ya. Coba saya balik. Ya sama saja 260, yaitu untuk nilai pulser standarnya. Kalau pulser original itu biasanya bisa sampai 300 mas. Sekarang kita pindah ke kabel hijau dan coklat sini mas. Ini lilitan spool pengapiannya tadi ya, yang menuju langsung ke CDI. Ini kita cek juga. Nah untuk nilai standarnya itu segini mas ya, 550-an sampai 600 ya, nilai lilitan standar spool pengapian Krypton atau VKR lama ini ya. Ini dalam kondisi mesin dingin ya, nilainya segitu. Jika milik kawan-kawan ya, nilai pulser dan nilai lilitan spool pengapiannya tadi kok tidak sampai 600 ya, untuk nilai pengapiannya tadi saya pastikan itu spoolnya mungkin sudah mulai kebakar ya. Jadi nilai standarnya antara segitu. Oke lanjut, sekarang kita coba cek menggunakan test pen LED ini mas. Ini kita pengecekannya untuk jalur pengapian ya. Untuk jalur ini tidak kita cek ya, atau nanti kita cek menggunakan test pen lampu sen ya. Kalau menggunakan test pen LED ini dikhawatirkan rusak mas test pennya, jadi beda ya. Nah untuk jalur pengapian yang kabel 4 soket tunggal tadi itu kita ceknya, kita gunakan test pen LED mas. Ini ya, kita cek dulu kabel putih dan pink ini untuk pulsernya tadi ya. Nah untuk capitannya dan ujung test pennya seperti ini ya, kita sambungin seperti ini, lalu kita selah mas. Motor ini kita selah. Kalau test pen ini menyala ya, saya yakin pulsernya masih bagus. Oke, menyala mas. Ini test pen menyala ya, kelihatan atau enggak ini? Sorry gak ada yang bantu mas ya. Oke pastinya menyala ya, ini sudah menyala, berarti kondisi pulser baik seperti itu. Sekarang kita cek ke kabel hijau dan coklat untuk lilitan spool pengapiannya tadi ya. Kita sambungin seperti ini, kita tancepin. Nah untuk lilitan pengapiannya ini mas, ini kita selah sedikit saja, ini sudah menyala terang ya. Test pen ini menyala terang ya, meskipun kita selah sedikit saja. Nah itu kondisi normal ya. Oke, itu untuk jalur pengapiannya yang kabel 4 ini tadi mas. Sekarang untuk kabel 3 ini kita gunakan test pen lampu sen mas ya. Bentar saya ambil mas. Nah kita gunakan test pen lampu sen biasa seperti ini mas, untuk pengecekan jalur pengisian dan jalur lampu itu tadi ya. Kabel hitam ini saya kasih alat bantu seperti ini mas. Saya tancepin kawat, lalu capitan ke kabel hitam sini dan test pennya ke kabel kuning ya, lalu kita selah. Nah di sini test pennya menyala. Nah itu menyala ya. Oke, untuk kabel kuning ini menyala ya, lampunya berarti normal kondisinya. Sekarang kita pindah kabel putih. Nah untuk yang kabel putih ini menyalanya lebih terang mas ya, untuk kabel putih ini.
Oke, mungkin seperti itu saja ya cara pengecekan spool pada motor Krypton atau VKR lama. Seperti itu caranya. Terima kasih, salam otomotif. Terima kasih.